margins were held the flesh the Godhead seen. Hello everyone, welcome to New Life Church at Home. We are glad that you are here. Saya percaya hari ini Tuhan punya pesan yang khusus buat masing-masing kita. So, mari kita buka hati kita, pikiran kita, telinga kita, dan mari kita buka mulut kita. Sebentar kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan kita akan mendengar firman-Nya. So, before we start, mari kita sama-sama berdoa. Let's pray church. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami tahu hari ini adalah hari yang Kau jadikan buat kami. And Lord, sebentar kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu, kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, dan kami mau mendengar dari Engkau sendiri. So Tuhan, kami minta biarlah Engkau yang berbicara kepada masing-masing kami hari ini. Thank you Lord, dan kami siap untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning New Life Church. Come on, let's praise Him and give Him our best. Saya percaya dimanapun kita ada, Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan melawat setiap umatnya. Come on. Hey. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Sungguh Tuhan yang kami sembah, Tuhan kami baik dan selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu pagi hari ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. So, so good. With every breath that I
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Let your mercy flow, let your goodness come. Oh, you are good, you are good, Jesus. You are so good, Jesus. I worship you. Engkau baik Tuhan. Tidak pernah berubah kebaikan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu dan semua saudaraku. Biarlah pagi hari ini kebaikan yang mengikuti setiap kita. Apapun yang kita lakukan, kami percaya Tuhan setiamu tidak pernah berubah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Jesus. Angels we have heard on high, sweet. Hai Church, gimana kabarnya nih? Akhirnya kita kembali lagi kan di ibadah online. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semuanya dan saya percaya Anda semua pasti dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, kali ini nih kita nggak kerasa udah ada di bulan Desember dan pastinya dengan tema gereja kita yang baru yaitu Hope. Dan untuk yang pertama kali hadir nih di ibadah online, saya mengucapkan welcome. Dan jangan lupa untuk mengisi link yang linknya ada di description box di bawah ini. So, welcome to the family! Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander yang diadakan setiap hari Kamis ada sedikit perubahan jadwal. Yang biasanya di hari Kamis jam 7 malam, sekarang agak lebih mundur sedikit ya di jam 7.30. Pastinya di Instagram, so don't miss out! Nah, ini adalah yang kita tunggu-tunggu nih. Semuanya pasti udah gak sabar kan? Nah, di minggu depan, tanggal 13 Desember, kita akan bersama-sama dalam Christmas Celebration with Pastor Irwan Alexander dengan tema Finding Hope. Aduh, penasaran gak sih kayak gimana acaranya? Buat yang penasaran, jangan lupa catat tanggalnya dan mari kita sama-sama merayakan Natal.
Dan yang gak kalah seru, New Life Kids juga akan mengadakan Christmas celebration loh. Dengan temanya Joyous Christmas yang ditayangkan melalui YouTube. Nah, jangan lupa ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk menghubungi Instagram di newlifekids.indonesia atau nomor gereja yang tertera. Dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya akan memandu Anda semua dari sini. Berikut akan ada QR Code dan juga nomor rekening gereja. Dan Anda bisa mem-pause video ini untuk mempersiapkan diri. Apabila Anda sudah siap, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Dan berikut adalah foto-foto progres pembangunan gereja kita di Ciputra World 2. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur benih pembangunan, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening pembangunan yang tertera. Di Sabtu ini, jangan lewatin ya kebaktian Alive jam 4 sore via Zoom. Jangan lupa juga ingetin teman-teman untuk gabung rame-rame ya. Dan di tanggal 20 Desember, kita akan tetap merayakan Natal bersama-sama loh, di mana kita akan dilayani oleh Pastor Dennis Daniel. Don't miss out! Something new is coming up. Pastor Dennis has launched his official YouTube channel. Don't forget to subscribe for weekly uploads, sermons, episode of Coffee 60, and his news program, Coffee 30. Anda bisa langsung tonton sekarang juga episode terbaru dari Coffee 30, di mana Pastor Dennis interview bersama Julius Hadianto tentang Goes. Don't forget to like and share. Sekian untuk info di minggu ini, dan saya mau mengingatkan untuk Anda semuanya untuk selalu jaga kesehatan ya, apalagi udaranya lagi hujan-hujan kayak gini. Harus tetap jaga kesehatan dan harus tetap pakai masker kalau keluar rumah. So, see you next week and God bless you. Church, kita berada di penghujung dari tahun 2020 dan bulan ini adalah bulan yang spesial. Kita akan merayakan Christmas, hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Doa saya biarlah setiap daripada kita, hati kita dipenuhi dengan pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus sendiri. Dan tidak berlama-lama lagi, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan dilayani oleh the one and only Pastor Karsten Mark. So church, let's open our hearts and God bless you. Selamat datang bagi Anda semua yang sudah tune in. Senang ketemu dengan Anda semua di bulan yang baru, yaitu bulan Desember. Dan kita tahu kalau Desember itu sudah mulai identik dengan musim Natal. Dan bagi Anda yang kenal saya dengan baik, Anda tahu bagaimana saya begitu selalu menantikan musim dan bulan Natal. Karena memang ada banyak kenangan indah sejak saya kecil berkaitan dengan musim Natal ini. Anda tahu saya besarnya di Jerman. Biasanya kalau Jerman, kalau musim Natal pasti sudah ada salju. Jadi biasanya dengan teman-teman saya bisa di luar bermain di salju. Bisa lempar-lemparan dengan bola salju, bisa bikin snowman, dan banyak hal lainnya. Juga biasanya kalau sudah Natal, selalu kita ada banyak dekorasi Natal. Dan tanggal 24 malam, yaitu Christmas Eve atau malam Natal. Kalau enggak tanggal 25 pagi, yaitu berarti paginya Natal, kita ada kado-kado yang sudah disediakan orang tua di bawah pohon Natal. Dan banyak hal lain yang membuat saya begitu teringat akan Natal. Dari kecil sampai besar. Dan bahkan hari ini pun di Indonesia, masih setiap bulan November, saya sudah mulai pasang Christmas tree, pohon Natal di rumah sebagai dekorasi. Kebanyakan mungkin baru pasang di Desember, tapi saya merasa sayang kalau cuma dipasang 1 bulan. Jadi November saya sudah pasang. Dan masuk Desember, saya biasanya mulai sudah banyak mendengarkan lagu-lagu Natal. Tapi apakah Natal cuma sebatas itu? Yaitu kado, bersenang-senang, kumpul keluarga, dan dekorasi pohon Natal dan sebagainya. Of course not. Walaupun kalau kita pergi ke mall dan tempat-tempat ramai, seakan-akan Natal hanya bicara mengenai hal-hal tersebut. Coba Anda melihat dekorasi, contohnya di mall. Pasti dekorasinya pohon Natal, ada kado-kado, ada dekorasi tentang Santa Claus. Jadi seakan-akan cuma itu Natal.
Jadi gak pernah ada ayat tentang Natal, gak ada apapun yang mengarahkan dan menunjukkan tentang Yesus. Padahal sebenarnya Natal tentunya tentang Tuhan Yesus. Tapi malah di dunia ini, apalagi kalau bukan anak Tuhan, Natal itu dimanfaatkan untuk berbisnis. Anda tahu bulan Natal, toko-toko tertentu, terutama toko yang dimana banyak dibelanja kado Natal, itu revenue atau pemasukannya sangat naik di bulan Desember. Jadi itu yang dimanfaatkan. Bahkan, Anda tahu nggak, Santa Claus itu bisa terkenal dari mana? Sebenarnya Santa Claus itu adalah seorang dulu namanya Santo Nikolaus. Jadi disingkat Santa Claus. Dan tahun 1931, Coca-Cola menggunakan figur ini dan yang tadinya adalah seorang kudus namanya seorang santo diubah semuanya gambarnya menjadi orang yang gendut, pipinya agak merah, rambut panjang, punya kresek dengan kado dan banyak hal sebagainya. Dan sejak itu identiknya Santa Claus sama seperti itu. Jadi seorang yang cuma membawa kado digunakan oleh Coca-Cola untuk meramaikan, dijadikan sebagai iklan. Dan sungguh-sungguh berhasil sampai hari ini satu dunia mengira bahwa Santa Claus ternyata memang mengenai hal tersebut. Padahal dulu itu seorang yang cinta Tuhan namanya Santo Nikolaus. Dan sampai banyak orang lupa, apalagi kalau mereka bukan anak Tuhan, bahwa Natal sebenarnya mengenai Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Dan coba kita melihat satu ayat. Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan begini. Sebab seorang telah lahir untuk kita, untuk Anda, untuk saya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini salah satu dari begitu banyak ayat Natal di Alkitab. Di mana bicara mengenai kenapa Yesus datang di dunia ini. Dia menjadi bayi dan menjadi apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan bahkan kalau kita pikir-pikir, di dunia ini yang banyaknya gak jelas, kita gak tahu harus melangkah kemana. Di sana Yesus jadi bagi kita seperti yang dikatakan di sini, penasehat yang ajaib. Dan juga di dunia di mana banyak orang hanya mementingkan diri sendiri, mereka bangga dan mereka merasa perkasa, merasa kuat. Justru sini diingatkan, bukan kita yang perkasa, bukan kita yang hebat, tapi Dialah yang hebat, Allah yang perkasa. Dan di sebuah dunia di mana semuanya begitu singkat. Bahkan hidup kita, Anda dan saya singkat. Cuman gak lama, satu saat masuk surga. Tapi di dunia ini gak lama. Tapi kita diingatkan bahwa tangan kita adalah dalam Dia yang adalah Bapa yang kekal. Dia yang memegang kekekalan. Bahkan kalau kita ikut Dia, kita akan ikut hidup kekal. Dan di sebuah dunia di mana ada banyak kegelisahan, banyak perang, atau bahkan sekarang suasana COVID, di mana orang hidup dalam ketakutan, kita ingat Dia Raja damai. Saya bisa punya damai karena saya ikut Dia yang adalah Raja damai. Dan seharusnya justru di bulan Natal kita ingat, dikatakan di sini, seorang putra telah dilahirkan, diberikan untuk kita. Karena kenapa? Karena Dia ingin untuk menjadi raja kita, Dia ingin untuk memimpin kita, Dia ingin untuk menjadi Raja damai kita. Jadi seharusnya itu yang ditekankan pada bulan-bulan Natal. Itu sebabnya kita New Life Church ambil keputusan untuk seluruh bulan Desember. Kebetulan Desember ada 4 minggu. Jadi setiap minggu selama 4 minggu kita akan membahas Yesus. Minggu pertama Yesus menurut kitab Matius atau Injil Matius. Minggu berikut menurut Markus. Berikut menurut Lukas. Terakhir menurut Yohanes. Jadi kita setiap minggu membahas Yesus. Karena Natal adalah mengenai Yesus. Jadi hari ini judulnya adalah Jesus as portrayed in Matthew. Yesus seperti digambarkan dalam Injil Matius. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur kembali untuk kesempatan hari ini. Kalau kita boleh belajar lebih dari Engkau, mengenal Engkau lebih lagi. Bantu kami hari ini untuk membuka hati, untuk benar-benar sungguh-sungguh mengerti setiap perkataan yang datangnya daripada Engkau. Ini doa kami di dalam nama Yesus dan semua katakan amin. Mungkin udah sering Anda dengar bahwa Injil-Injil itu berbeda karena saling melengkapi. Dan Anda mungkin juga sudah tahu bahwa di dalam Matius ditekankan bagaimana Yesus ditampilkan sebagai seorang raja.
Dan memang dulu orang Yahudi di zaman Yesus, waktu dengar mengenai Mesias akan datang, dari perjanjian lama kan banyak nubuatan mengenai seorang Mesias akan datang. Mereka mengira itu akan menjadi seorang beneran raja. Bahkan kenapa mereka menolak Yesus? Karena mereka merasa Yesus bukan raja. Seharusnya Mesias akan membebaskan orang Yahudi dari kekaisaran atau kerajaan orang Romawi. Jadi benar-benar seorang raja. Tapi ternyata Yesus tampilnya, walaupun memang seorang raja, tapi tidak sesuai yang mereka pikirkan. Karena mereka pikirkannya secara jasmani seorang raja. Nah itu Matius, seorang raja. Nah kalau Markus ini, dia menggambarkan Yesus sebagai hamba. Dan Markus keunikannya adalah bahwa Injilnya itu sangat singkat, cuma 16 pasal. Jadi singkat, padat, tapi penuh dengan mujizat. Mujizat yang diceritakan banyak sekali. Singkat, padat, dan full of action. Penuh action. Jadi karena Yesus memang ditampilkan sebagai hamba, banyak diceritakan mengenai hal-hal yang dia buat, dan lagi yang dia buat. Itu sebabnya juga nggak heran bahwa Markus ini salah satu ayat kuncinya adalah Markus 10 ayat 44 sampai 45. Di mana dikatakan begini, bahwa barang siapa di antara kalian ingin menjadi yang terkemuka, baiklah dia menjadi hamba bagi semuanya yang lain. Karena anak Allah pun bicara mengenai Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau mungkin saya berikan sebuah gambaran, coba bayangkan. Kita berada di satu tempat di mana ada seorang pelayan. Mungkin itu restoran atau dimanapun juga. Dan orang itu datang kepada kita mau melayani. Kan gak mungkin kita menduga dia seorang raja. Kita langsung merasa dia pelayan. Karena kenapa? Karena gayanya dia. Dan itu yang mau digambarkan di Markus. Bahwa walaupun Yesus adalah Tuhan, dia adalah Raja, namun dia punya hati seorang pelayan. Dan dia ingin supaya kita mengikuti jejaknya. Itu kalau Markus. Sekarang Lukas. Kalau Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia. Dan satu keunikan Lukas adalah bahwa Injil Lukas ditulis dengan sangat sistematis. Jadi secara urutan waktu semuanya sangat jelas. Kalau seandainya dibandingkan dengan Injil lain seperti Matius pasal 13 menceritakan banyak perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Dan semuanya di satu pasal seolah-olah terjadi semua di satu waktu. Ternyata kalau nanti kita baca juga di Lukas, kita melihat ada satu dari perumpamaan tersebut diberikan di awal pelayanan Yesus. Perumpamaan yang lain di pertengahan pelayanan Yesus. Perumpamaan yang lain lagi di akhir pelayanan Yesus. Jadi kalau Injil-Injil yang lain kadang-kadang mengotakkan karena mungkin bagi mereka ada suatu hal yang memang mau di-highlight. Perumpamannya semua menjadi satu. Kalau Lukas enggak. Lukas memang benar-benar sistematis. Dan gak heran. Karena penulis Lukas juga adalah seorang dokter. Namanya Dr. Lukas. Dan ternyata dia tulis ini untuk satu orang yang namanya Theophilus. Sebab kalau Anda baca Kisah Rasul, pasal yang pertama dikatakan, "Hei Theophilus," dan Lukas jadi ngomong ke satu orang ini dan dia ceritakan, ini adalah kelanjutan dari Injil Lukas. Jadi ternyata Lukas ini tulis dua, Lukas maupun Kisah para Rasul. Nah itulah Lukas. Berikut Yohanes. Di dalam Yohanes Yesus digambarkan sebagai anak Allah. Dan bahkan mujizat yang dipilih, yang digambarkan di sana sedikit saja. Karena Yohanes hanya memilih beberapa yang menurut dia paling penting untuk diberikan supaya orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi tujuan Yohanes adalah membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mujizatnya sedikit, itu sebabnya gak heran Yohanes 21 ayat 25 mengatakan, masih banyak hal-hal yang lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ternyata menurut Yohanes, kalau semua yang Yesus buat ditulis, kitab ini gak akan cukup. Ya dan gak heran. Gak mungkin perbuatan Yesus selama 3,5 tahun. Setiap harinya semua bisa diceritakan. Enggak. Jadi para penulis Injil, mereka hanya memilih beberapa hal saja yang menurut mereka penting dan itu yang mereka fokuskan. Dan hari ini secara khusus kita mau lebih melihat kepada Injil Matius dan bagaimana Yesus digambarkan di sana. Sejak dulu, abad kedua sampai sekarang, yang paling populer antara semua Injil adalah Injil Matius. Dan itu sebabnya mungkin itu alasan kenapa Matius adalah Injil yang pertama kalau kita buka Alkitab kita. Dan bahkan banyak cerita yang Anda kenal
dari Yesus dan dari apa yang dia buat, ternyata itu hal-hal yang hanya ada di Matius. Contohnya, kita semua kenal cerita tentang 3 Majus atau bahasa Inggris 3 wise men yang datang kepada Yesus waktu Yesus kecil. Cerita itu hanya ada di Matius, tapi semua orang kenal. Banyak cerita lainnya, contohnya juga mengenai Sermon on the Mount, khotbah Yesus di bukit yang selama 3 pasal diceritakan. Itu hanya ada secara lengkap di Matius. Di Lukas memang juga ada, tapi cuman sebagian kecil. Kita ingat Sermon on the Mount di mana Yesus katakan berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita dan sebagainya. Di mana Yesus juga katakan kalau orang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu hal-hal yang terutama diceritakan di Matius. Amanat agung yang saya yakin kita semua kenal. Pergilah dan jadikan segala bangsa muridku. Hanya ada di dalam Matius. Dari dulu sampai sekarang, Matius itu yang paling populer. Alasannya banyak, tapi terutama hari ini alasannya, kalau untuk Kristen KTP, banyak Kristen KTP juga terutama hanya kenal Injil Matius. Alasannya apa? Karena seringkali pada saat mereka mulai baca Alkitab, mungkin mereka masih bertahan baca menyelesaikan Matius. Tapi setelah itu mereka malas baca Alkitab. Jadi mereka nggak tahu apa yang diberitakan di dalam Injil-Injil yang lain. Dan sebenarnya kalau ada orang yang seperti itu, bagi saya dia bukan Kristen beneran. Karena nggak ada sebenarnya di Alkitab Kristen KTP. Adanya Kristen beneran atau bukan Kristen beneran. Kalau benar-benar anak Tuhan Kristen, seharusnya kata Tuhan Yesus sendiri, dia punya kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman. Jadi mungkin orang yang seperti itu, yang untuk baca Alkitab aja gak mau, saya katakan harus bertobat. Ya apa caranya ingin hidup menyenangkan Tuhan kalau bahkan gak tahu apa yang Tuhan bilang di dalam firman-Nya. Kitabnya cuma yang satu ini. Masa segini aja kita gak bisa selesaikan. Ini bagi sekali lagi ya, Kristen KTP. Saya yakin bagi Anda, jemaat New Life Church, kita semuanya cinta Tuhan, kita suka baca Alkitab. Tapi sekali lagi, jadi Injil Matius ini adalah yang paling populer biasanya. Dan langsung diawali, kalau kita melihat dari pasal yang pertama, diawali dengan sebuah silsilah Yesus Kristus. Biasanya kalau di Alkitab kita baca silsilah, kita sudah merasa bosan duluan. Dan bahkan yang ini cukup panjang, 42 nama yang disebut. Dibagikan menjadi 3 kali 14 nama. Yaitu dari Abraham sampai Daud, 14 generasi. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan dari pembuangan ke Babel sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang. Bagi banyak orang bosan, tapi saya coba berikan sebuah ilustrasi. Kenapa ini bagi banyak orang bosan? Karena banyak orang merasa gak penting bagi saya. Apapun yang kita pikir gak penting bagi saya, biasanya kita anggap bosan. Tapi coba seperti ini. Ada seorang notaris yang panggil Anda tiba-tiba. Dan dia katakan, tahu nggak? Ternyata kamu mewarisi sesuatu. Ada warisan yang besar. Dan dia mulai memperlihatkan sebuah buku dengan keturunan. Dan ternyata dulu ada sebuah raja di Indonesia. Dan kalau melihat dari garis keturunan. Dan melihat ternyata semua anak-anak dia dan sebagainya di generasi sekarang hari ini. Sudah nggak ada yang hidup. Yang hidup tinggal kamu saja. Jadi kamu yang dipanggil dan kamu mewarisi semuanya. Karena tinggal kamu keturunan yang masih ada. Pasti orang itu senang sekali. Dan bahkan bersemangat untuk bisa baca silsilah tersebut. Karena penting bagi dia dan membuat dia dapat warisan yang besar. Kenapa silsilah ini di Matius ditulis? Karena menunjukkan betapa penting ternyata dari Daud sampai turun kepada Yesus. Yesus adalah raja yang berhak menjadi raja. Seandainya di Israel masih ada raja secara garis keturunan. Memang di zaman Yesus ada raja namanya Herodes. Tapi dia bukan raja dari garis keturunan. Melainkan ya kekaisaran atau kerajaan Romawi mengangkat satu orang untuk bisa menjadi raja. Seperti raja boneka. Karena memang harus ada raja. Tapi sebenarnya raja yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang mau digambarkan di dalam Injil Matius ini. Dan ini penting, karena kenapa? Terutama Injil Matius ditulis kepada orang-orang Yahudi di zaman itu. Dan orang Yahudi harus mengerti, Yesus dia adalah raja yang sebenarnya. Dan dia adalah penggenapan dari firman Tuhan perjanjian lama. Yang rajanya bukan Herodes, seharusnya Tuhan Yesus. Jadi itu juga sebabnya di dalam Injil Matius
Banyak sekali kita akan melihat kutipan tentang ayat-ayat perjanjian lama. Karena memang Matius terutama dituliskan kepada orang-orang Yahudi. Supaya orang Yahudi yang hidup setelah zaman Yesus bisa diyakinkan bahwa ternyata benar Yesus yang tadinya ditolak oleh orang Yahudi, yang dipikir dia Mesias palsu, yang disalibkan, bahwa ternyata benar dia adalah Mesiasnya. Yang tadinya ditolak, paling gak generasi berikutnya yang baca Matius bisa menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi banyak ayat perjanjian lama sekarang kita melihat di Matius seperti digenapi. Contohnya, ayat yang tadi kita baca di awal khotbah ini. Yesaya 9 ayat 5. Bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, namanya penasehat ajaib, Raja Damai. Bicara semua tentang Yesus. Dan bahwa ternyata sudah digenapi di zamannya Tuhan Yesus. Satu hal yang menarik bagi saya kalau saya baca silsilah ini adalah bahwa Yesus itu kan Tuhan. Dan dia bisa sebenarnya memilih mau lahir di garis keturunan mana. Dia duduk di surga dan dia melihat, oke, sekarang orang ini memperanakan siapa, dia bisa milih, saya mau lahir dari garis yang mana. Tapi dia memilih garis sesuai yang Anda baca di Matius pasal 1. Dan di antaranya kita akan temukan nama. Seperti dalam ayat yang kelima pasal 1, ada nama Rahab. Yesus salah satunya keturunan dari Rahab. Dan Rahab ternyata kalau kita ingat kembali, dia seorang pelacur yang bahkan bukan orang Yahudi. Dia tinggalnya di mana? Di Yeriko, di Kanaan. Tapi Tuhan bisa pakai orang ini dan bahkan lahir dari garis ini. Satu nama yang lain, Ruth. Kita tahu Ruth dan bahkan ada satu kitab namanya kitab Ruth. Ruth ini seorang Moab. Moab ini bicara tentang apa? Ada satu orang namanya Lot, punya istri, punya 2 anak, melarikan diri dari Sodom dan Gomora. Istrinya lihat ke belakang, sehingga akhirnya menjadi tiang batu. Sekarang juga anak-anak Lot, 2 perempuan mikir, suami-suami kita waktu itu gak mau ikut, mereka masih di Sodom Gomora, sudah mati, kita gak punya suami, gak mungkin dapat keturunan. Mereka membuat ayahnya menjadi mabuk. Supaya satu malam mereka bisa tidur bersama dengan ayahnya. Anaknya adalah Moab. Dan dari sana keturunan Moab menjadi Bani atau bangsa Moab, Ruth salah satunya. Jadi sebenarnya kalau dipikir ya, silsilah raja dibacakan gak enak. Ada nama seperti Rahab, seperti Ruth. Tapi justru di sini Tuhan mau tunjukkan bahwa dia yang memilih garis ini. Dan bagi dia bukan soal orang-orang yang ada di dalamnya. Karena bukan soal tokoh-tokoh Alkitab. Melainkan soal saya Tuhan yang membuat ini semuanya. Seluruh Alkitab adalah tentang Tuhan. Dan apa yang dia mau, dia bisa lakukan. Dan ini peringatan yang bagus sekali. Terlalu banyak anak Tuhan sampai hari ini masih. Terlalu banyak memikir kekristenan itu tentang mereka. Kalau mereka ke gereja, beberapa karena ingin diberkati. Kalau baca Alkitab, karena ingin diberkati. Kalau berdoa, karena mereka ingin doanya dijawab. Dan semuanya cuma tentang mereka, bukan tentang dia adalah Tuhan dan dia layak disembah. Kalau kita bergereja, dengar khotbah, baca Alkitab, doa dan lakukan apapun. Karena dia layak untuk menerima itu semuanya. Kalau kita lihat perjanjian lama, ada banyak sekali foreshadowing tentang Yesus. Ada banyak bayangan di perjanjian lama yang bicara mengenai Tuhan Yesus yang akan datang. Salah satunya kita ingat adalah Musa. Dan di Matius, Injil Matius benar-benar dikoneksikan antara Musa ini dengan Tuhan Yesus. Saya berikan contoh. Kalau kita melihat silsilah Yesus Kristus, dalam bahasa Greka, tulisannya di sana adalah The Genesis of Jesus Christ. Ada kata Genesis, dan dengan sengaja kata itu dipilih. Supaya bisa dihubungkan dengan kata Genesis di awal Alkitab, yaitu kitab Kejadian, bahasa Inggrisnya Genesis, bahasa Yunaninya Genesis. Langsung membuat orang ingat akan kitab-kitab Musa, 5 kitab Musa. Jadi supaya dikoneksikan, oh Yesus seperti Musa, mirip Musa. Contoh yang lain, waktu 3 Majus, 3 wise men, mereka datang ke Yerusalem, mereka mencari Yesus yang lahir. Mereka ketemu Herodes duluan. Dan mereka ceritakan di sini kan harusnya ada raja yang lahir. Dan Herodes dengar itu dan dia terkejut. Dan dia takut ada raja yang lain akan menggantikan dia. Dia berikan perintah. Semua anak usia 2 tahun atau di bawah di Bethlehem, kalau cowok harus dibunuh. Kita ingat apa yang terjadi di zamannya Musa. Bahwa semua anak-anak laki-laki yang kecil dibunuh. Sama juga di zamannya Yesus.
Musa berhasil untuk melarikan diri supaya dia nggak dibunuh. Yesus pun dibawa ke Mesir supaya dia nggak ikut dibunuh. Dan di situ koneksi yang berikut. Bagaimana Yesus bertumbuh besar di Mesir, Musa pun bertumbuh besar di Mesir. Kenapa dengan sengaja? Ya, Matius itu sering koneksikan Yesus dengan Musa karena orang-orang Yahudi sangat menghargai Musa. Dan kenyataannya banyak orang Yahudi sudah menolak Yesus dan Injil Matius berusaha untuk menangkan orang-orang Yahudi yang sekarang bisa baca apa yang dia tulis. Jadi kalau saya merangkum kembali Injil Matius, di sana terutama ditulis kepada orang Yahudi waktu itu. Kalau hari ini kan kita bisa juga baca, jadi hari ini Tuhan pakai apa yang dulunya untuk orang Yahudi, hari ini menjadi untuk semuanya, kita pun ikut diberkati. Tapi karena tadinya untuk orang Yahudi, sehingga banyak sekali kutipan perjanjian lama ada di sini, supaya orang Yahudi bisa diyakinkan, ini beneran Yesus kegenapan dari perjanjian lama. Dia Raja, dia Mesias, dia yang seharusnya kita cari. Jadi itu satu hal yang ditekankan di Matius. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias. Dan juga Yesus di sana, kalau saya rangkum kembali, dibandingkan dengan Musa. Karena Musa adalah seorang tokoh, seorang nabi yang sangat mereka hargai. Tapi kan sekarang juga kita dalam suasana Natal. Jadi kita ingin membahas mengenai kenapa Yesus harus lahir ke dunia ini untuk bisa selamatkan manusia. Apakah nggak ada cara yang lain untuk Yesus bisa selamatkan manusia? Dan saya minta kita semua boleh buka di dalam Ibrani 2 ayat 14-15. Seharusnya ini sesuatu yang kita semua sudah ketahui, tapi penting untuk kita belajar kembali dan ingat kembali. Kenapa peristiwa Natal yang bicara mengenai Yesus datang lahir di dunia ini harus terjadi? Emang gak ada cara lain untuk manusia diselamatkan? Nah, kita lihat ayat 14 berkata begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, bicara tentang Anda dan saya, maka I-nya besar berarti ini bicara tentang Tuhan Yesus. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi kita sekarang akan melihat beberapa step kenapa Natal harus terjadi, kenapa Yesus harus lahir di dunia ini. Bagian pertama atau step yang pertama, karena Anda dan saya manusia, Yesus ingin juga menjadi manusia. Tapi kenapa? Dikatakan, saya lanjutkan, supaya oleh kematiannya. Oke, stop dulu. Jadi tujuan Yesus mau datang jadi manusia supaya bisa mati. Jadi ini step kedua, supaya bisa mati. Kenapa Yesus mau mati? Kita lanjutkan lagi. Supaya oleh kematiannya, Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Jadi kalau saya rangkum kembali, Anda dan saya itu adalah manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus ingin datang sebagai manusia sama seperti Anda dan saya. Supaya seperti Anda dan saya dia bisa mati dan dengan ia mati. Dia mengalahkan iblis dan Yesus menang atas maut. Kenapa Yesus mau menang atas maut? Untuk membebaskan kita. Yang dikatakan selama ini kita diperhamba, kita diperbudak. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kita kebebasan di dalam Tuhan. Jadi supaya mungkin lebih jelas ya. Urutannya sekarang saya akan balik dan Anda bisa ikut baca. Yesus ingin Anda dan saya kita dibebaskan. Dia ingin berikan kita hidup yang kekal dan kebebasan. Kita tidak lagi terdakwa dan ketakutan, bebas. Tapi supaya itu terjadi, iblis harus dikalahkan. Supaya iblis dikalahkan, Yesus harus mati. Supaya dia bisa mati, dia harus menjadi manusia dulu. Itu sebabnya gak bisa tidak peristiwa Natal harus terjadi. Yesus lahir di dunia ini. Jadi sebenarnya Natal terutama bicara mengenai kebaikan Tuhan yang begitu besar. Dan marilah Natal ini, bulan ini, terutama ini yang kita fokuskan dan yang kita pikirkan. Boleh kumpul-kumpul, boleh tukar kado, boleh mungkin punya pohon Natal. Saya pun melakukan hal itu semua. Tapi jangan sampai Natal hanya bicara tentang hal-hal tersebut. Terutama kita harus ingat kembali, bulan ini semua bicara mengenai karya Kristus bagi kita semua. Saya mau bacakan sebuah quote dari seorang pendeta luar biasa namanya Billy Graham.
Dan dia pernah mengatakan begini, "The devil is making you doubt that Christmas is anything except a holiday." Iblis membuat kita ragu bahwa Natal itu apapun kecuali cuma liburan. Jadi seolah-olah cuma liburan. Dan kalau kita melihat ya, film-film mengenai Natal banyaknya, apalagi dari Amerika atau dari orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Natal itu cuma tentang Santa Claus, tentang hiburan dan liburan dan kesenangan. Gak pernah ditekankan tentang Tuhan Yesus. Dan satu dorongan yang saya mau berikan kepada Anda. Kalau Anda seorang kepala rumah tangga, Anda sudah punya anak, cobalah Natal ini Anda jelaskan kepada anak Anda bahwa Natal itu ada karena Tuhan Yesus mau datang untuk kita manusia. Nah, kalau Anda juga belum berkeluarga, biarlah Natal ini Anda juga ambil waktu untuk terutama bisa beribadah bersama dengan teman-teman kalian yang kalau belum berkeluarga. Anda bisa kumpulan saling ingatkan akan keluar biasanya Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Because He is the reason for the season. Dia adalah alasan untuk musim Natal ini. Dan mari juga di kesempatan ini kita akan memperingati karya Tuhan Yesus di kayu salib. Kita akan ambil perjamuan bersama. Dan Anda pun di rumah kalau belum siap, Anda bisa pause video ini. Anda ambil roti, Anda ambil anggur. Bisa juga digantikan dengan hal-hal yang lain kalau memang gak ada roti, gak ada anggur. Nah kalau sudah siap, kembali press play. Ya. Dan kalau memang Anda sudah siap, mari kita ambil roti di tangan kanan. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur hari ini kita ingatkan bagaimana Engkau mau datang ke dunia ini dengan satu tujuan. Engkau mau mati bagi kita semuanya supaya kita bisa dibebaskan dari perbudakan. Kita bisa dibebaskan dan dilayakkan untuk masuk surga. Dan untuk itu Engkau sudah berikan tubuh Engkau yang terpecah-pecah di kayu salib. Engkau rela menerima semua kesakitan dan apapun untuk selamatkan kita. Dan kami bersyukur untuk kebaikan Engkau yang begitu besar. Dan kita makan tubuh Engkau di dalam nama Yesus. Dan kita juga bisa ambil anggur. Dan kita angkat di tangan kanan juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kita teringat akan darah Engkau yang tercurah. Darah Engkau yang sekarang menutupi setiap dosa kami. Sehingga kalau Engkau melihat kami sempurna, kami kudus. Bukan karena perbuatan kita itu sempurna. Melainkan karena karya Engkau sempurna dan Engkau yang sudah melayakkan kami. Untuk bisa datang ke hadirat Engkau. Bisa datang untuk diselamatkan. Kita bersyukur karena kami tahu kami bukan siapa-siapa. Tapi karena kasih Engkau yang begitu besar bagi seluruh dunia ini. Maka peristiwa Natal bisa terjadi. Dan Engkau bahkan bisa mati di kayu salib. Darah Engkau tercurah. Hari ini kita dibebaskan dan diselamatkan. Kami bersyukur dan kami minum. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari dimanapun kita berada, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk setiap kebaikannya. Thank you Jesus. Dan sekaligus kita juga akan berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk seluruh hari ini, untuk seluruh ibadah ini. Engkau sudah menyertai kami dalam pujian penyembahan, juga dalam firman Tuhan kami diingatkan bagaimana di dalam Matius Engkau ditunjukkan sebagai Raja. Dan supaya hari ini kita menjalani hidup ini, ingat bahwa Engkau adalah Raja yang memimpin hidup ini. Dan kalau Engkau Raja dan kami bawahan, kami ingin melakukan apa yang Engkau suruh kita lakukan. Karena kami tahu itu yang akan memuliakan nama Engkau Tuhan. Bila benar hidup ini, kemanapun pergi, bisa menjadi harum dan bisa memuliakan Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan dimanapun Anda berada, mari kita angkat tangan ke surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah oleh Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. In Jesus' name we pray. Dan semua katakan, Amen. God bless you, church. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.